Wa innama yaqulunahu, hanya saja mereka mengucapkan hal tersebut, kata Imam Al-Qurtubi, litaqlidi abaihim, karena meniru-niru nenek moyang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama yang ketujuh yang menyebutkan atau menyatakan bahwa ucapan orang-orang musyrik manakala mereka ditanyai siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan mereka, orang musyrik menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka ulama menyatakan bahwa ucapan tersebut tidak didasari di atas keyakinan, tetapi ucapan tersebut didasari di atas keraguan-raguan. Ya, sekarang kita bahas ulama yang ketujuh, yakni Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menyebutkannya dalam kitab beliau sebagaimana teman-teman lihat di sini, Al-Jami' li Ahkamil Quran wal Mubayyin lima tadammanahu minas sunnati wa ayil furqan. Karya Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi, atau yang masyhur dengan panggilan Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau ulama yang wafat pada tahun 671 Hijriah, jauh sebelum muncul Wahabi. Saya ambil kitab tafsir Al-Qurtubi ini dengan cetakan Mu'assisah Ar-Risalah, cetakan yang pertama, tahun terbitan 1427 Hijriah atau 2006 Masehi. Ya, teman-teman bisa buka tafsir mengenai surat Ad-Dukhan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Jadi beda ayat ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan surah At-Tur, tafsiran surah At-Tur, sekarang tafsiran surah Ad-Dukhan. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Surah Ad-Dukhan ayat 7 sampai ayat 9 yang berbunyi, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, hingga seterusnya, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syaqqi yal'abun. Ya. Ada 3 ayat, ayat 7, 8 sampai 9. Yang saya garis ungu ini teman-teman bisa lihat. Ya. Ini menjelaskan tentang tafsir ayat yang ke-8. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Di sini disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan, summa yahtamilu ayyakuna hadzal khitab ma'al mu'tarifi bi anna Allah khalaqa samawati wal ard. Bahwa ayat ke-8 ini ada 2 penafsiran. 2 penafsiran ini didasari tergantung siapa yang menjadi sasaran dari ayat ini. Ayat ini maksudnya ditujukan kepada siapa? Ada 2 konteks dan penafsirannya pun tergantung 2 konteks ini. Pertama, penafsiran pertama menyatakan bahwa ayat yang ke-8 ini diturunkan atau ditujukan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, mereka mengaku Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau memang mereka benar dengan keyakinan mereka, maka turunlah ayat ini. Perhatikan, in kuntum muqinina bih. Jika memang kalian benar-benar yakin dengan apa yang kalian ucapkan, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau memang kalian yakin Allah sebagai pencipta alam, fa'lamu, maka ketahuilah bahwa Allah selaku yang menciptakan alam itu mengutus rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab. Gitu. Jadi Allah menantang ucapan mereka. Apakah itu didasari di atas keyakinan? Nah, nyatanya tidak. Kemudian penafsiran yang kedua, ayat ini diturunkan atau diarahkan kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengakui adanya pencipta. Ya, jadi ini fun fact-nya teman-teman, bahwa tidak semua orang musyrik yang ada di zaman Rasulullah SAW atau sebelum munculnya Rasulullah SAW semua mengakui pencipta.
tidak semua. Banyak sekali penjelasan-penjelasan ulama, bahkan dalam Al-Quran ada, dalam hadis atau athar juga ada, orang-orang yang sama sekali tidak meyakini adanya Rabb, tidak meyakini adanya pencipta, pengatur alam, atau lain sebagainya. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, jika ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang sama sekali tidak meyakini adanya pencipta, maka makna ayat ini apa? Yambaghi, maka sepatutnya, wahai orang-orang yang tidak mengakui adanya pencipta, sepatutnya kalian mengetahui bahwa sesungguh Allah lah yang maha menciptakan, Allah lah yang maha menghidupkan dan mematikan. Begitu, ya. Kemudian di ayat yang ke-9 dijelaskan tafsir selanjutnya, ayat bal hum fi syakki yal'abun. Perhatikan kata Imam Al-Qurtubi, laisu ala yaqinin fima yudhirunahu minal imani wal iqrari fi qawlihim innallaha khaliquhum. Orang-orang musyrik itu bukan didasar di atas keyakinan terhadap apa saja yang mereka nampakkan seperti keimanan, ikrar, ya, ucapan mereka Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ucapan itu bukan didasari di atas keyakinan. Wa innama yaqulunahu, hanya saja mereka mengucapkan hal tersebut, kata Imam Al-Qurtubi, litaqlidi abaihim, karena meniru-niru nenek moyang mereka, alias taklid buta kepada nenek moyang mereka, min ghairi ilmin, daripada tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Ya. Jadi kalau seandainya orang musyrik itu ditanyai siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, mereka akan menjawab Allah, tapi atas dasar bahwa mengikuti nenek moyang, bukan dasar ke pengetahuan, ya. Fahum fisya, adapun mereka sendiri itu dalam keraguan. Wa in tawahamu, meskipun mereka mengwaham bahwa diri mereka itu beriman, tidak. Fahum yal'abun, mereka itu bermain-main fi dinihim, dalam agama mereka, dengan sesuatu yang muncul tanpa hujjah. Wal'iyadu billah. Inilah kepercayaan orang-orang musyrik ketika mereka mengucapkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kepercayaan itu tidak didasari di atas keyakinan dan pengetahuan. Ya. Kemudian selanjutnya kita bahas di kitab nomor 8. Teman-teman bisa lihat di sini masih di kitab yang hampir sama, yakni cuman beda versi, ya. Kalau tadi kitab tafsir Al-Qurtubi, sekarang kitab Mukhtasar Tafsir Al-Qurtubi. Kenapa saya sengaja menampilkan hal ini? Sebagai bentuk penguat bahwa selain Al-Imam Al-Qurtubi, ulama yang meringkas kitab tafsir Al-Qurtubi juga menyatakan hal yang sama. Ya, jadi Mukhtasar Tafsir Al-Qurtubi ini diringkas oleh Syekh Urfan, ya, atau Irfan nama beliau ini. Ya. Beliau juga menyatakan hal yang sama persis seperti yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, bahwa orang-orang musyrik tadi itu ragu bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kemudian selanjutnya kitab nomor 9. Ya, teman-teman sekarang bisa lihat di hadapan teman-teman kitab nomor ke-9. Kitab yang bernama Al-Futuhatul Ilahiyah. Ya, kitab Al-Futuhatul Ilahiyah bitawdih tafsir Al-Jalalain lidaqa'iq al-khafiyah. Karya Al-Imam Sulaiman bin Umar bin Ujaili Asy-Syafi'i, atau yang masyhur dengan panggilan Al-Imam Jamal. Ya, beliau ulama yang wafat pada tahun 1204 Hijriah. Ini sebenarnya kitab hasyiah yang menghasyiah kitab tafsir Jalalain. Ya. Saya di sini mengambil kitab tersebut dengan cetakan DKI pada juz yang ke-7. Ya, ini pembahasan surah Ad-Dukhan, teman-teman, ya. Surah Ad-Dukhan masih di ayat yang sama, yakni ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Di ayat yang 9 disebutkan balhum fi syak. Adapun orang-orang musyrik, mereka itu dalam keraguan-raguan. Qal, berkata,
falaisu mukinin. Perhatikan. Orang-orang musyrik itu laisu mukinin, mereka itu tidak yakin. Balhum fisya, bahkan mereka itu dalam keraguan-raguan. Ya, sekira-kira apa yang tersembunyi di dalam hati-hati mereka. Yal'abun, ya, hal keadaan orang-orang musyrik itu mereka bermain-main bizawarihim, dengan lahiriah mereka yang seakan-akan menampakkan perkataan perbuatan bahwa mereka beriman, mereka percaya. Tidak. Ucapan mereka itu bermain-main. Makanya terbukti teman-teman, antara perkataan dan perbuatan mereka itu kontradiksi. Di mulut bilang lain, di hati meyakini, mempercayai lain, perbuatan berbuat lain. Mulutnya bilang Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, hatinya merasa ragu. Perbuatannya menyembah patung. Jadi kontradiksi. Ini tindakan yang bermain-main. Juga disebutkan sama seperti dalam tafsir Al-Qurtubi tadi, bahwa pernyataan orang-orang musyrik itu laisu ala yakin. Mereka tidak didasari di atas keyakinan. Mereka mengucapkan hal tersebut karena taklid atau meniru-niru nenek moyang mereka gitu. Tak ada pengetahuan, tak ada yakin dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke kitab yang selanjutnya. Kitab nomor 10 ya. Teman-teman bisa buka kitab nomor 10 yang kita gunakan ini. Kitab yang bernama Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karya Al-Imam Syekh Muhammad Thahir bin Ashur, ya, pada juz yang ke-25. Ya. Teman-teman bisa lihat di pembahasan tafsir surah Ad-Dukhan ayat ke-8 sampai 9. Di ayat 9 teman-teman bisa lihat, balhum fi syakki yal'abun. Bahkan mereka dalam dalam keraguan-raguan, mereka bermain-main. Ayat ini membantah, menolak keadaan orang-orang musyrik itu. Mereka yakin. Ya, kata Al-Imam Ibnu Ashur, ayat ini diturunkan sebagai bentuk bantahan bahwa mereka itu yakin. Tidak. Ya, maknanya apa? Mereka tidak yakin dengan apa yang mereka ikrarkan di mulut mereka. Dengan apa yang mereka ucapkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu tidak didasari atas keyakinan. Fa inna iqrarahum ghairu sadirin an ilmin. Ikrar mereka, ucapan mereka itu tidak berasal dari pengetahuan, wa yaqinin sabit, dan keyakinan yang tetap, yang mantap, tidak. Bal huwa kal adam. Bahkan kepercayaan mereka itu kal adam, dianggap seperti tidak ada sama sekali. Li'annahum, kenapa? Li'annahum, karena mereka orang-orang musyrik tadi itu khallatuhu, mereka mencampurkan kepercayaan mereka itu dengan syak, keraguan-raguan, wal-la'ab, dan bermain-main. Ya. Ketika percayaan itu bercampur dengan keraguan dan bermain-main, maka terangkatlah, hilanglah yang namanya keyakinan pada ucapan mereka. Gitu. Jadi teman-teman di sini bisa cek sendiri ya, dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, pembahasan surah Ad-Dukhan ayat yang ke-9. Baik, kita lanjut ke kitab selanjutnya. Kitab nomor 11, teman-teman bisa lihat di sini yang bernama Al-I'rabul Mufassal li Kitabillahil Murattal, karya Al-Imam Syekh Bahjat Abdul Wahid Saleh. Ya. Jilid yang ke-11, teman-teman. Pada pembahasan surah At-Tur ayat yang ke-36. Bal la yuqinun. Bimakna, perhatikan di sini yang warna ungu. Idza su'ilu, apabila mereka ditanyai, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan langit dan bumi, qalu, mereka menjawab Allah, wa hum syakkuna fima yaqulun la yuqinun. Mereka kalau ditanyai siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan mereka, mereka menjawab Allah. Akan tetapi ucapan tersebut didasari di atas keraguan, yakni ketidakyakinan terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya. Jadi kita singkat-singkat saja karena penjelasannya sudah sangat lengkap di video part 1 dan part 2. Sekarang kita cukup membacakan kitab-kitab apa saja. Ya. Kemudian kitab selanjutnya.